Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, walaupun banyak goncangan, tetapi Tuhan tetap setia bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib, dan Engkau Allah yang sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Dan saat ini juga Bapa, Engkau berkuasa di tempat ini memimpin kami, sehingga kami mendapatkan sesuatu yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga hati kami telah siap diberkati oleh Tuhan, siap menerima dan mendengarkan firman Tuhan, juga siap melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Kami mendengarkan firman Tuhan. Katakan amin. Amin. Shalom, terima kasih. Agak terlalu pelan ya. Tes. Oke. Puji Tuhan, saudara yang kasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang hidup disertai oleh Tuhan. Amin. Walaupun hujan dan banjir, kita tetap disertai oleh Tuhan. Amin. Walaupun masalah silih berganti, saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Jangan katakan kalau masalah ada berarti Tuhan jauh daripada kita. Nggak alkitabiah, saudaraku. Jadi walaupun banyak masalah, Tuhan tetap menyertai. Amin. Saudaraku, ada satu hamba Tuhan di Alkitab yang namanya Yusuf. Yusuf ini banyak mengalami permasalahan hidup. Ya. Saudaraku, Yusuf difitnah oleh saudara-saudaranya. Yusuf itu juga, saudaraku, dijual oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke dalam sumur yang kosong. Ya. Bahkan saudara-saudaranya bersepakat untuk membunuh Yusuf. Tetapi saudara yang kasih, Tuhan menyertai Yusuf. Dan juga saudara yang kasih, Yusuf dibawa oleh orang Mesir, dijual kepada orang Mesir. Dan setelah di Mesir pun saudara yang kasih, Yusuf juga jalannya tidak mulus. Apa yang dihadapi oleh Yusuf? Yusuf itu difitnah. Difitnah, mengatakan saudara yang kasih bahwasanya orang Yahudi itu telah mengapa-apakan aku, katanya. Padahal saudaraku yang kasih, Yusuf itu melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Itu pun dia difitnah. Apakah Yusuf tidak disertai Tuhan? Yusuf disertai Tuhan. Amin. Yusuf itu disertai Tuhan. Bahkan Yusuf itu selaku adalah seorang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan juga dikasihi oleh orang tuanya Yakub. Ya. Apa yang membuat saudara-saudara Yusuf itu cemburu kepada Yusuf? Karena orang tuanya Yakub kemungkinan besar pilih kasih kepada anak yang paling bungsu ini, yaitu Yusuf. Dia kecil perawakannya. Waktu itu dia mengatakan saudara yang kasih, dia hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi gagal, saudara yang kasih. Mari kita baca Alkitab kita dari kitab Kejadian. Apa kata kitab Kejadian, saudara yang kasih? Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai 6. Sama-sama kita membaca, saudaraku. Kejadian berapa? 39 ayat 1 sampai 6. Sama-sama saja kita membaca. 1, 2, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf,
sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya, maka Yusuf disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia kepada Yusuf. Diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sedang ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada orang Tuhan, memberkati rumah. Ayat 5 kita ulangi, 1-2. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segalanya, baik yang di rumah maupun yang di dalam. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain daripada makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Saudara kekasih, Yusuf ini disertai oleh Tuhan. Ya. Firman Tuhan ini berkata, saudara kekasih, tapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Berhasil, saudara. Tapi apakah Yusuf itu tidak punya masalah? Justru masalah yang dihadapi Yusuf itu sangat besar. Dan bahkan saudaraku, mengancam masa depannya. Kalau kita melihat dari cerita ini, saudara yang kasih, dan ayat selanjutnya, ayat 7 sampai ayat selanjutnya, saudara yang kasih, di situ diceritakan bagaimana Potifar mengajak dia, saudara yang kasih, untuk melakukan sesuatu yang tidak lazim dilakukan oleh orang yang belum suami istri. Dia diajak, saudara yang kasih, untuk berbuat dosa, untuk membuat zina, tetapi Yusuf menolaknya. Ya, memang saudaraku, ciri-ciri orang yang disertai oleh Tuhan itu, dia bisa menolak dosa. Amin. Walaupun tawaran itu sangat menggiurkan daging, tetapi Yusuf memilih mengambil keputusan untuk tidak melakukan dosa. Amin. Saudara yang kekasih, bagaimanakah dengan kita? Ya, bagaimanakah dengan kita, saudara yang kekasih? Saudaraku, mungkin godaan akan datang. Sama seperti waktu Yesus, dia di padang gurun, dia dicobai oleh iblis. Iblis berkata kepada Yesus, ya, segala sesuatunya ini akan kuserahkan kepadamu asal engkau datang menyembah aku. Yesus sendiri dicobai di padang gurun. Yusuf juga, saudara yang kasih, dicobai oleh Potifar. Ya, saudara, kita harus bisa menguasai diri. Amin. Orang percaya harus bisa menguasai dirinya. Banyak godaan dan kemungkinan, saudara yang kasih, ya, akan kukasih jabatan asal engkau meninggalkan Tuhan Yesus. Mungkin seperti itu tawaran. Ya. Kalau engkau meninggalkan Tuhan Yesus, maka akan kuberikan modalmu. Kira-kira begitu. Ya. Kalau engkau meninggalkan Yesus, aku jamin kesejahteraanmu. Kira-kira begitu. Saudaraku,
Iblis tidak pernah berkata jujur. Ya. Segala sesuatu, saudara yang kasih, yang bisa kita lihat itu bersifat sementara. Amin. Apa yang bisa dinikmati oleh daging ini, apa yang bisa saudara yang kasih dinikmati oleh mata dan keangkuhan hidup, itu adalah bersifat sementara. Tetapi saudara yang kasih, kehidupan yang kekal, memiliki kehidupan yang kekal, saudara yang kasih, butuh penyangkalan diri. Amin. Butuh komitmen untuk mengikut Tuhan di saat godaan ada, saudara. Apakah itu godaan duniawi? Ya. Ataupun saudara yang kasih, godaan-godaan jabatan. Ada banyak orang menjadi lemah imannya, meninggalkan Tuhan Yesus karena jabatan. Dan ada juga saudara yang kasih, orang meninggalkan Tuhan Yesus karena hanya masalah perut. Ya, karena hanya masalah perut. Tetapi Yusuf menolak semuanya, saudara yang kasih, tawaran-tawaran dunia demi disertai oleh Tuhan. Amin. Demi disertai oleh Tuhan. Penyertaan Tuhan itulah yang terbaik, saudara yang kasih, bagi kita dan juga bagi Yusuf. Lalu, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikan kuasa atas seluruh rumahnya dan segala miliknya diserahkan pada kekuasaan Yusuf. Diserahkan. Memang orang yang disertai Tuhan selalu mendapat kepercayaan. Orang yang disertai Tuhan, ya, hikmat dan bijaksananya juga beda dengan orang yang tidak mengenal Tuhan. Hikmatnya beda, ya. Kasihnya beda, saudara yang kasih. Ada perbedaan antara orang yang tidak mengenal Allah dengan orang yang mengenal Tuhan. Amin. Saudara, kita harus beda. Amin. Kita harus tampil beda. Ya. Memang saudaraku, untuk komitmen disertai oleh Tuhan memang banyak tantangan. Ya. Memang banyak hal yang harus kita hadapi. Dan saya melihat di Alkitab ini, orang-orang yang disertai Tuhan tidak mulus jalannya. Siapa mau kita lihat? Musa juga, saudara yang kasih, itu banyak menghadapi tantangan baik dari pihak orang Mesir dan juga dari orang Israel sendiri. Dari pihak orang Mesir, saudara yang kasih, dia menghadapi Firaun karena Musa hendak membawa orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tetapi waktu di perjalanan juga, saudara yang kasih, Musa juga menghadapi sungut-sungut dari orang Israel. Menghadapi sungut-sungut dari antara orang Israel. Sampai-sampai Tuhan berkata, Musa, minggir. Aku menyesal memilih dia menjadi umatku. Sampai-sampai begitu kata Tuhan kepada Musa. Tapi Musa tetap berdoa. Tuhan, kalau ada 50 orang, apakah engkau membinasakannya? Saudara yang kekasih, dan juga yang lain, kita melihat banyak orang-orang yang disertai Tuhan, ada banyak tantangan, saudara yang kekasih. Siapa lagi yang kita lihat? Termasuk Raja Daud. Raja Daud yang tadi dipilih oleh Tuhan, saudara yang kekasih, dia juga menghadapi tantangan dari Batseba. Ya. Batseba, saudara yang kasih,
kamar mandinya mungkin lebih rendah daripada kantornya Daud. Lalu saudara yang kasih, Daud itu melihat keluar, ternyata saudara yang kasih, Batseba saudara yang kasih, ternyata saudara yang kasih, dia melihat sesuatu yang tidak pantas dilihatnya, sehingga dia jatuh ke dalam dosa. Ya, siapa lagi kita melihat saudara yang kasih? Termasuk Elisa juga menghadapi masalah, menghadapi tantangan. Elia juga begitu. Yohanes Pembaptis sudah ngasih kepalanya dipenggal. Ya. Walaupun mereka disertai oleh Tuhan. Jadi saudaraku, orang yang disertai Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Justru orang yang disertai Tuhan itu pasti ada tantangan. Pasti ada masalah. Jadi bersyukurlah kalau memang saudara menghadapi masalah di saat saudara menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudara yang kasih, berarti saudara sudah berada di dalam kebenaran. Amin. Ya. Tetapi saudara yang kasih, seperti Yesus berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, nyala iblis. Sama seperti Yusuf berkata, saudara yang kasih, tidak pantas aku melakukan dosa yang demikian. Itu kata Yusuf, saudara yang kasih, kepada Batseba. Semua telah dipercayakan kepadaku kecuali engkau, karena engkau adalah istrinya. Tetapi justru Yusuf mendapat fitnah dari Batseba, saudara yang kasih. Saudara yang kasih, ya, kalau perjalanan kekristenan kita mulus-mulus saja, enak, saudara yang kasih, dipertanyakan bagaimanakah pengikutan kita akan Tuhan. Betul-betulkah kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh? Saudaraku, saya juga pernah mengalami hal yang seperti ini. Ya, saya juga pernah difitnah, dituduh mencuri uang persembahan lagi, saudara. Ya, tapi tetap saya berkata, saudara kasih, saya berkata jujur, saya tidak melakukannya, dan saya dipaksa untuk mengakuinya. Mengakui apa yang saya tidak lakukan. Tetapi saya tetap berkata, Tuhan, engkau tahu hati. Amin. Saudara, kita melihat di sini, saudara yang kasih, dalam Kejadian 39:21 dikatakan, saya sambungannya saudaraku, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangannya bagi kepala penjara itu. Ini saudaraku, setelah Yusuf dibuang, dipenjarakan karena dia difitnah. Yusuf ini masuk penjara karena difitnah, bukan karena dia melakukan kesalahan. Sebab itu kepada kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara itu tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakan Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Tuhan membuat berhasil apa yang dikerjakan oleh Yusuf. Amin. Jadi sekalipun ada orang berusaha merendahkan
orang-orang pilihan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih, integritas orang percaya akan mengangkat orang percaya itu dari keterpurukan menjadi seorang yang menjadi pemimpin. Amin. Yang menjadi teladan. Dan mari saudara yang kasih, pelihara integritas yang baik, yang berkenaan kepada Tuhan. Biar Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Amin. Biar Tuhan disenangkan lewat hidup kita, saudara yang kasih. Saudara, apa yang membuat kita disertai oleh Tuhan? Ya, kehadiran dan tindakan Tuhan bukan hanya hadir, tetapi aktif menopang, memberi hikmat, dan membuka jalan. Amin. Saudaraku, kehadiran dan tindakan Tuhan bukan hanya hadir, tetapi aktif menopang dan memberi hikmat dan membuka jalan. Yusuf ini adalah contoh orang yang disertai oleh Tuhan, tetapi dalam perjalanan hidupnya banyak mengalami tekanan, baik dari saudara-saudaranya maupun dari istri Firaun Mesir. Ya, saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada keturunan Ismail, dan sebelumnya saudara itu telah merencanakan untuk membunuh Yusuf karena mimpi dan kasih sayang ayahnya, yaitu Yakub, yang lebih kepada Yusuf dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Amin. Kemudian kedua, saudara yang kasih, tanda orang yang disertai Tuhan. Tuhan memberi kekuatan di saat masalah datang. Amin. Ya, tanda orang yang disertai oleh Tuhan di saat masalah itu datang, ada Tuhan yang menolong dia. Amin. Di saat Yusuf masuk ke dalam penjara, ada Tuhan beserta dengan Yusuf. Dia mempunyai integritas yang baik di sana, sehingga saudara yang kasih, dia dipercayakan oleh kepala penjara itu kepada Yusuf, ya, untuk menangani bagian-bagian yang perlu ditanganinya. Kenapa? Karena hikmat Yusuf lebih daripada orang-orang yang ada di penjara itu. Amin. Jadi Tuhan memberikan hikmat, Tuhan memberikan kekuatan dan hikmat menghadapi masalah. Hidup disertai Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Saudara jangan anggap kalau ada masalah, ada tekanan berarti Tuhan jauh. Tidak. Justru masalah adalah tanda kita disertai oleh Tuhan. Masalah yang dihadapi oleh Yusuf adalah cara Tuhan mendidik dia untuk mencapai puncak karirnya. Amin. Masalah yang dihadapi Yusuf adalah cara Tuhan untuk mendidik Yusuf untuk mencapai puncak karir. Amin. Jadi masalah yang kita hadapi adalah untuk mendidik kita, saudara. Ya, supaya kita mantap. Amin. Ya, kalau misalnya saudaraku yang kasih, kita ini orangnya sombong, atau kira ini saudara yang kasih, orangnya berpikiran kotor, piktor, atau saudara yang kasih, kita ini adalah orang yang materialistis, ya, tamak, suka iri hati, mencemooh. Nah, ini semua saudara yang kasih ada di dalam diri orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Ya. Lalu Tuhan sudah membuat satu masalah kepada kita. Dibuat seperti Daniel dibuang ke dalam gua singa. Seperti Yusuf dijual, dimasukkan ke dalam sumur yang kosong. Ya. Mengapa demikian saudara kasih? Supaya Yusuf tidak merasa
bahwa keberhasilan itu karena kekuatan dia. Amin. Supaya Daniel jangan berkata dalam dirinya, dia berhasil karena kekuatannya. Amin. Saudara yang kekasih, kita berhasil bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Karena Tuhan yang menyertai. Amin. Karena Tuhanlah yang menyertai saudara, maka saudara itu bisa berhasil. Ya. Berhasil punya integritas yang baik. Amin. Ada juga orang yang berhasil secara dunia, tapi tidak berkenaan di hadapan Tuhan. Berhasil saudara yang kasih, tetapi tidak punya integritas yang baik. Tapi anak Tuhan punya karakter yang baik. Amin. Anak Tuhan punya karakter yang baik saudara yang kasih. Jangan mundur kalau ada masalah. Ya. Justru itu yang membuat kita berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan salahkan situasi dan jangan salahkan orang lain. Ya. Jangan salahkan cuaca. Amin. Jangan salahkan masalah, saudara yang kasih. Tapi datanglah kepada Tuhan. Tuhan sedang menuntun kita dengan problem yang kita hadapi, dengan masalah yang kita hadapi. Dengan demikian, saudara yang kasih, kita tidak menyombongkan diri. Amin. Jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ini karena kekuatan. Bukan. Itu semuanya karena Tuhan. Amin. Itu semuanya karena Tuhan. Makanya saudaraku, kalau orang-orang yang sudah didoakan sembuh, seharusnya datang kepada Tuhan. Amin. Kalau orang yang sudah didoakan, hidupnya berubah, seharusnya datang kepada Tuhan. Sebab kalau tidak datang kepada Tuhan, iblis bisa datang menyuntik dia. Apa yang disuntikkan dia, suntikan dari iblis itu akan berkata seperti ini, saudara kasih. Engkau lebih dari dia. Dan itu akan menimbulkan sifat kesombongan. Ya. Tengok. Ya, dulu kalian sama, sekarang kau sudah lebih maju. Itu akan menimbulkan kesombongan kalau kita tidak datang kepada Tuhan. Amin. Jadi seharusnya orang yang sudah terima pertolongan Tuhan, seharusnya dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Dan firman Tuhan berkata, saudara yang kasih, ya, firman Tuhan berkata, aku akan memberkati orang-orang yang memanggil namaku, yang berseru kepadaku. Ya. Kemudian saudara yang kasih, Tuhan berjanji memberikan perlindungan kepada orang yang disertai oleh Tuhan. Berjalan di depan dan tidak meninggalkan Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 6 ayat 13 sampai 14 saya bacakan kepada saudara. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami?" Ketika mereka berkata, "Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Saudaraku, ini yang dialami oleh orang Israel, saudaraku, waktu di zaman hakim-hakim. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Saudaraku, Tuhan memanggil Gideon
mengutus Gideon untuk melepaskan orang Israel dari cengkraman orang Midian. Amin. Saudara, mari kita sungguh-sungguh di saat masalah problem datang, hanya satu yang bisa kita lakukan: menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Aku tidak mampu tanpa Tuhan. Aku tidak bisa berhasil tanpa Tuhan. Ya. Ada banyak, saudaraku, contohnya orang Israel. Orang Israel malah berkata, saudara yang kasih, malah membuat Allah lain. Padahal Tuhan telah membebaskan orang Israel dari tanah Mesir, dari perbudakan Mesir. Tapi justru orang Israel itu membuat Allah yang lain dari patung tuangan. Waktu Musa pergi ke Gunung Sinai. Ya. Tetapi kita di sini orang yang tetap setia kepada Tuhan. Amin. Setia kepada Tuhan. Utamakan Tuhan. Itu yang terpenting kita lakukan, saudara yang dikasihi. Dampak hidup disertai oleh Tuhan membawa berkat ketenangan di tengah badai dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Amin. Ini dampak yang disertai oleh Tuhan, saudara yang kasih, membawa ketenangan. Jadi di saat masalah ada, kita tidak gelisah. Amin. Enggak gelisah, saudara yang kasih. Kalau kita disertai Tuhan, ya, Tuhan, kita akan menemukan jalan keluar, ya. Dan yang membuat kita keluar dari masalah problema itu adalah Tuhan sendiri. Ini dampaknya kalau kita disertai oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih, mari berharaplah disertai oleh Tuhan. Kemudian saudara yang kasih, meskipun Yusuf di dalam penderitaan Tuhan tetap bekerja membentuk karakter dan rencana Tuhan bagi Yusuf. Amin. Jadi rencana Tuhan tergenapi dalam diri Yusuf. Saudaraku, jadikanlah Tuhan relasi yang intim. Dan relasi yang intim itu, saudaraku, dimulai dari doa. Amin. Ya. Relasi yang intim itu adalah dimulai dari doa, persekutuan dengan Tuhan. Akrab dengan Tuhan. Amin. Sembah Tuhan. Kenali Tuhan. Ya. Kalau kita akrab dengan Tuhan, saudara yang kasih, masalah sebesar apapun kita menghadapi dengan tenang, tidak gelisah, tidak terlalu gusar. Makanya saudara yang kasih, kalau orang yang disertai oleh Tuhan, walaupun dompetnya kosong, dia tetap tenang. Amin. Dia memikirkan bagaimana apa yang kukerjakan supaya berkat Tuhan itu ada kepada saya. Ya, walaupun di dapur berasnya lagi kosong, dia tidak khawatir. Ya. Walaupun kelihatan penyakitnya sepertinya parah, dia tidak khawatir. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Apa kata Ayub waktu Ayub itu mengalami sakit yang parah? Badannya, saudaraku, sudah kena borok. Ya. Tetapi dia berkata, saudara yang kasih, Tuhan yang memberi, Tuhanlah yang mengambil. Amin. Terpujilah nama Tuhan.
Di saat masalahnya besar, menurut logika manusia, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Amin. Jadi saudara yang kasih, semua permasalahan problema, mari saudara yang kasih, hadapi dengan tenang. Dan itulah tandanya saudara disertai oleh Tuhan. Ya. Dan saudara yang kasih, persekutuan yang indah, yang banyak dengan Tuhan, itulah kunci kita disertai oleh Tuhan. Berdoa menyembah Tuhan, diam di hadirat Tuhan, berlutut di hadirat Tuhan. Amin. Sembah Tuhan. Saudaraku, kalau saya katakan sujud sembah Tuhan karena saya telah melakukannya, saya tidak akan pernah mengkhotbahkan apa yang tidak saya lakukan. Amin. Mari sujud kepada Tuhan. Itulah jalan supaya kita disertai oleh Tuhan. Dan di saat ada dosa, karena tidak ada orang yang sempurna, saudara yang kasih. Di saat ada dosa, mari tinggalkan dosa itu. Berjalan, jauhi dia. Ya. Semakin lama dosa itu semakin jauh, semakin karakter kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Amin. Menjadi segambar dengan Tuhan, saya kasih. Jadi penggembalaan harus melihat gembala yang agung. Amin. Dan gembala yang agung itu adalah saudara yang kasih, yang dilihat orang lain. Biarlah semua kita diberkati oleh Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menyembah Tuhan.